Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadebo Indrayasa. Saya adalah mahasiswa S3 PAUD di Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 9920922004. Jadi di kali ini saya akan eh, menampilkan atau menjelaskan tentang komparasi kurikulum Highscope dan Bank Street. Jadi ada dua kurikulum yang akan kita komparasi pada saat ini. Jadi di slide yang kedua yang bisa teman-teman lihat ada mind mapping dari Hexscope itu sendiri. Jadi bisa nanti di bawahnya akan saya jelaskan kembali apa-apa yang berhubungan dengan kurikulum Hexscope. Jadi sebelum lanjut, tentu penting kita harus mengetahui bagaimana Hexscope atau kurikulum Hexscope atau sekolah Hexscope itu sendiri berdiri. Jadi pada perkembangan awalnya, Hexscope itu digunakan sebagai nama kurikulum yang dikembangkan untuk anak usia 3-4 tahun. Jadi pada perkembangan berikutnya, nama Hexscope digunakan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam program penyelenggaraan PAUD. Pada tahun 1960-an, program ini ditujukan untuk anak-anak yang menghadapi kesulitan belajar ataupun anak luar biasa kalau bisa disampaikan. Dengan situasi dan program sekolah dari lingkungan miskin di Ypsilanti, Michigan. Jadi program ini ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah negatif kemiskinan dalam sekolah bagi anak-anak di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya pada tahun 1962, jadi David V. Weickert, Direktur Pelayanan dari Ypsilanti Public School, mengembangkan suatu program yang diberi nama dengan Ferry School Project. Jadi yang pada kemudian hari dikenal dengan nama Highscope itu sendiri. Namun dulu namanya adalah Highscope Ferry Preschool Project. Weickert ini mendesain proyek tersebut untuk merespon kegagalan sekolah yang senantiasa terjadi pada siswa SMA dari lingkungan miskin di Michigan itu sendiri. Jadi dengan menggunakan nama kurikulum Weickert, jadi mengembangkan program intervensi bagi anak usia 3-4 tahun untuk mempersiapkan anak-anak prasekolah lingkungan miskin agar dapat sukses di sekolah. Di program ini diselenggarakan di sebuah tempat pusat komunitas sehingga pada akhirnya berjalannya waktu itu sekolah ini dipindahkan ke Perry Elementary School. Nah, pada tahun 1970, Weickert meninggalkan sekolah umum ini, mendirikan Highscope Educational Research Foundation. Sebenarnya pada saat itu di tahun 1969 dari Highscope, para staf menemukan dan memakai konsep perkembangan dari Jean Piaget. Jadi Piaget menawarkan konseptual yang menjadi dasar pengembangan model PAUD, sebuah dasar nyata bagi pendidikan prasekolah. Jadi Piaget menyatakan bahwa anak itu sebagai pembelajar yang aktif, yang menjadi cikal bakal dari kurikulum Highscope itu sendiri. Lanjut, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi saya akan menyampaikan tentang basic filosofinya. Di sini ada Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Jean Piaget ini di Highscope memiliki peran dari teori perkembangan kognitif anaknya. Jadi kurikulum disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan mendukung proses konstruktif pembelajaran serta memperluas keterampilan intelektual dan sosial yang muncul. Jadi sesuai dengan teori Piaget, yaitu anak adalah pembelajar yang aktif yang dapat membangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman yang berarti dikembangkan melalui pengalaman di lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitar mengandung banyak pembelajaran atau key experience, sehingga pendekatan ini mendukung pemikiran mengenai cara terbaik bagi anak dalam belajar adalah dengan kegiatan yang direncanakan, dilakukan, dan direfleksikan sendiri oleh anak melalui diskusi. Jadi ini menjadi satu perlu dicetak tebal ataupun digarisbawahi, yang namanya adalah plan, do, review di kurikulum Highscope ini sendiri. Selanjutnya di teori Lev Vygotsky, jadi Highscope menggunakan istilah perancah untuk menggambarkan proses di mana orang dewasa mendukung dan dengan lembut memperluas pemikiran dan penalaran anak-anak. Jadi perancah adalah istilah yang diperkenalkan oleh psikolog perkembangan yaitu Jerome Bruner dan didasarkan pada karya psikologis Lev Vygotsky. Jadi
Vygotsky menyebut bahwa zona perkembangan proksimal atau ZPD sebagai area antara apa yang dapat dicapai anak-anak sendiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang dewasa atau anak lain yang lebih maju perkembangannya. Jadi Hexkop mengamati anak-anak dengan cermat sehingga mereka tahu kapan dan bagaimana memasuki zona ini. Anak-anak itu harus aman dan percaya diri dengan apa yang sudah mereka ketahui sebelum mereka siap untuk pindah ke tingkat yang berikutnya. Jadi ketika Hexkop mengatakan orang dewasa mendukung dan memperluas pembelajaran anak-anak itu berarti bahwa orang dewasa itu pertama-tama memvalidasi atau mendukung apa yang sudah diketahui oleh anak-anak, dan kemudian ketika waktunya tepat dengan lembut mendorong mereka untuk memperluas mereka ke tingkat berikutnya. Jadi itu adalah dua basic filosofi dari kurikulum Hexkop atau pendekatan Hexkop sendiri. Selanjutnya ada learning outcome di sini. Learning outcome-nya adalah dari Hexkop ini sendiri itu mengacu pada apa yang diharapkan anak sebagai hasil dari pengalaman belajar mereka. Di anak-anak prasekolah yang menjadi lebih bebas dan mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar yang percaya diri. Itu yang diminta ataupun yang diharapkan dari pembelajaran Hexkop ini. Jadi dalam pembelajaran Hexkop, anak-anak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan berbagai alat permainan yang ada. Orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran dan gagasan-gagasan yang muncul di dalam pembelajaran itu diharapkan anak-anak itu akan memperoleh sejumlah pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan diri. Program Hexkop memiliki perencanaan kegiatan yang sama untuk setiap hari, menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk orang dewasa dan anak. Jadi kerangka kegiatan disusun dalam siklus kegiatan inti Hexkop, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah perencanaan, tindakan, review, plan, do, review pada setiap harinya. Jadi memberikan kebebasan kepada anak untuk menggambarkan ataupun mempertimbangkan minatnya, membuat rencana, mengikuti kehendaknya, dan menggambarkan pengalaman. Learning outcome dalam Hexkop dirancang untuk mencerminkan perkembangan holistik anak itu sendiri. Jadi termasuk aspek kognitif, sosial dan emosional, fisik, kemandirian, dan rasa percaya diri. Itu adalah contoh-contohnya, namun banyak sekali yang ada di dalam perkembangan holistik anak yang ingin dicapai oleh kurikulum Hexkop ini sendiri. Saya singgung sedikit kalau di keterampilan kognitif itu Hexkop bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kognitif anak-anak yang di dalamnya ada berpikir logis, penalaran, pemecahan masalah atau penyelesaian masalah, dan kreativitas. Termasuk mengidentifikasi pola, mengklasifikasikan objek, membuahkan ide-ide dengan menggunakan bahasa yang tepat. Sedangkan kalau di sosial dan emosionalnya, itu menekankan pengembangan keterampilan yang bersifat bekerja sama dalam kelompok misalnya, mengatur emosi, mengolah konflik, mengembangkan empati, dan membangun hubungan yang saling menghormati. Nanti itu akan lebih jelas saya disampaikan di slide yang selanjutnya. Selanjutnya di konten standarnya, konten standar dari kurikulum Hexkop ini sendiri adalah a student approach for an active learner. Jadi bahasanya dalam model pembelajaran yang digunakan di kurikulum Hexkop ini adalah a student approach for an active learner. Dalam hal ini dipercaya bahwa semua anak merupakan pembelajar alami dan setiap anak memiliki kekhasan dalam memuaskan rasa ingin tahunya. Dengan demikian, anak itu diposisikan sebagai subjek yang aktif dalam proses belajarnya. Jadi dia yang membangun pengalamannya, membangun pengetahuannya, seperti konsepnya JNPAC itu sendiri. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin menampilkan sebuah video kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua. Ini adalah salah satu pengalaman yang sudah didapatkan oleh anak-anak yang bersekolah di Hexkop. Mari kita lihat. A school that has good teachers and a clean school and kids who care for other people. Doesn't just focus in your academic, but it also
focuses on your personality and attitude. We also focus on life lessons, so I think that's also really useful in our life. Good school is a school that does not focus on not only the understanding but also help build the character of the student. He likes to love all the children and like to play all with all children. I think it is a good school that has everything that I need. Because the way they teach me to be an independent girl is very different from other schools. I can share. My mommy say I can share because I have a lot. You have to really believe in yourself. Know how to find a solution. Be confident and believe that I can. We're not all the same. We are all different. We need to respect others like they respect us. I love studying in high school. I love high school. Baik, begitu videonya. Sepertinya melihat dari teman-teman yang ada yang sudah bersekolah di high school itu sangat menyenangkan sekolah high school itu ya. Karena memang di dalamnya kalau di high school itu menyediakan banyak ataupun menyesuaikan dengan bagaimana perkembangan si anak itu sendiri, sehingga jadi anak-anak itu merasa terakomodasi dalam pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya seperti itu di high school. Nah, selanjutnya di content of development, itu di content of development-nya, jadi di high school itu disebut dengan KDI atau Key Developmental Indicators. Jadi KDI ini ada 58, jadi tujuannya adalah pembelajaran kurikulum yang terukur dan sesuai perkembangan di 8 bidang konten kurikulum high school. Jadi di banyak materi kurikulum yang menyediakan praktik mengajar dan pengalaman belajar untuk mendukung kemajuan anak menuju tujuan tersebut. Jadi KDI itu dapat digunakan untuk mengindividualisasikan pengalaman belajar bagi semua anak. Nah, yang pertama itu di KDI-nya, yaitu yang pertama approach to learning, jadi di dalamnya ada initiative, planning, engagement, problem solving, use of resource, dan reflection. Jadi kalau di inisiatif memperagakan inisiatif mereka seperti mereka mengekspor dunia. Soalnya yang kedua yang planning itu merencanakan atau anak membuat perencanaan dan melakukannya hingga tujuan mereka tercapai. Yang ketiga engagement, jadi anak fokus pada aktivitas dan minat mereka. Yang keempat problem solving, ya anak memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam permainan. Jadi yang kelima use of resource, jadi anak mengumpulkan informasi dan merumuskan ide tentang dunia mereka itu sendiri. Yang keenam reflection, refleksi ini sendiri anak merefleksikan pengalaman mereka ketika mereka tadi belajar. Selanjutnya di yang B adalah social emotional development. Yang kedua di dalamnya ada self-identify, anak mempunyai identitas diri yang positif. Yang kedua sense of competence, jadi anak merasa mereka mampu. Yang ketiga emotions, artinya anak mengenal, memberi nama, dan mengatur perasaan mereka. Yang keempat ada empati, jadi anak memperagakan empati kepada anak lain atau teman mereka. Ada community, jadi anak berpartisipasi dalam komunitas kelas. Yang keenam ada building relationship, jadi anak membangun hubungan dengan anak lain dan orang dewasa. Yang ketujuh cooperative play, jadi anak ikut serta dalam bermain kooperatif. Yang kedelapan moral development, jadi anak mengembangkan kepekaan terhadap benar dan salah. Yang kesembilan itu ada conflict resolution, jadi anak menyelesaikan konflik sosial yang dia rasakan seperti itu. Selanjutnya ada physical development and health, jadi ini dibagi menjadi 5. Jadi yang pertama gross motor skills, jadi anak memperagakan kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan, dan saat yang tepat menggunakan otot besar mereka. Jadi yang kedua itu fine motor skill, jadi children demonstrate, mendemonstrasikan bagaimana koordinasi mata di dalam menggunakan otot kecilnya. Jadi anak memperagakan ketangkasan koordinasi kematangan dalam menggunakan otot kecil. Yang ketiga body awareness, jadi anak mengetahui tentang tubuh dan bagian
tubuh lainnya, jadi menggerakkannya dalam suatu ruangan. Jadi, seperti berolahraga dalam ruangan. Yang keempat ada personal care, jadi anak menerima kegiatan rutin mereka sendiri. Yang kelima ada healthy behavior, jadi anak terlibat dalam kegiatan yang sehat. Selanjutnya yang keempat itu bagian D ya. Ada language, literacy, and communication. Ini yang paling banyak kalau yang di key developmental indicators ini. Yang pertama ada comprehension, jadi anak memahami bahasa. Yang kedua speaking, anak mengekspresikan diri, mereka menggunakan bahasa. Yang ketiga vocabulary, anak memahami cara menggunakan kata dan frase. Ada phonological awareness, jadi anak mengidentifikasi perbedaan suara dalam bahasa bicara. Ada alphabetic knowledge, jadi anak mengidentifikasi nama dan suara huruf. Selanjutnya ada concept about print, pengetahuan mengenai lingkungan. Ada book knowledge, pengetahuan tentang buku, writing, menulis dengan berbagai macam tujuan yang berbeda. Selanjutnya ada English language learning, jadi anak menggunakan bahasa Inggris di rumah. Jadi ada matematika atau mathematics, number, words, and symbol. Anak mengenal dan menggunakan nomor dan simbol. Counting atau anak menghitung benda. Part wall relationships, jadi anak menggabung dan memisahkan sejumlah benda. Ada shapes, anak mengidentifikasi, menamai, dan menjelaskan bentuk. Spatial awareness juga anak mengenal hubungan spasial antara manusia dan objek. Selanjutnya ada measuring, ini anak mengukur dan menjelaskan, membandingkan, dan mengurutkan benda. Selanjutnya ada unit, anak memahami dan menggunakan konsep kesatuan. Ada patterns, jadi menjelaskan, meniru, melengkapi, dan membuat pola. Dan terakhir data analysis, jadi anak menggunakan informasi tentang jumlah untuk membuat kesimpulan, keputusan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada creative arts, jadi anak mengekspresikan ya, dan menggambarkan benda yang diamati, dipikirkan, dibayangkan, dan dirasakan melalui seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya ada musik, anak mengekspresikan dan menggambarkan benda yang diamati, dipikirkan, dibayangkan, dan dirasakan oleh musik itu sendiri. Dan selanjutnya ada movement, anak mengekspresikan dan menggambarkan benda yang diamati, dipikirkan, dibayangkan, dan dirasakan melalui gerakan. Ada pattern play, jadi anak mengekspresikan dan menggambarkan benda yang diamati, dipikirkan, dibayangkan, dan dirasakan. Kalau tadi melalui gerakan, kalau yang ini melalui bermain peran, dramatic play. Yang kelima, appreciating the art, menghargai kreativitasnya. Selanjutnya ada science and technology, itu observing, jadi mengamati materi dan proses di lingkungan sekitar. Ada classifying, ada yang mengklasifikasikan materi, kegiatan, orang, dan acara. Selanjutnya experimenting, bereksperimen untuk mencoba ide baru mereka. Predicting, memprediksi apa yang mereka harapkan akan terjadi. Drawing conclusion, jadi mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan pengamatan mereka. Ada communicating idea, jadi mendiskusikan ide tentang karir, sesuatu, dan cara kerjanya. Ada natural and physical world, memperoleh pengetahuan tentang alam dan dunia secara fisik. Selanjutnya ada tools and technology, jadi mengeksplor dan menggunakan peralatan dan teknologi. Yang terakhir ada social studies, jadi ada diversity, community rules, decision making, geografi, history, dan ekologi. Diversity itu adalah memahami bahwa orang itu memiliki berbagai karakter, berbeda karakternya, minat, dan keahliannya. Yang selanjutnya ada community roles, jadi anak mengenali orang dengan peran dan fungsi yang berbeda dalam komunitasnya. Selanjutnya ada decision making, berpartisipasi dalam membuat keputusan kelas. Ada geografi, menginterpretasi fitur dan lokasi pada lingkungan mereka. History, anak memahami masa lalu, masa kini, masa depan. Ekologi itu memahami pentingnya lingkungan mereka. Itu untuk content development. Sangat banyak memang. Sehingga itu yang menyebabkan video yang tadi saya putar itu adalah pengalaman mereka, karena mereka diakomodasi penuh dalam pembelajaran seperti itu. Selanjutnya adalah proses pembelajaran. Nah, kalau di proses pembelajaran Hexgroup itu sendiri didasarkan pada pendekatan yang melibatkan anak secara aktif dalam pengalaman belajar yang relevan, bermakna, dan berpusat pada kebutuhan dan minat mereka. Ya, proses pembelajaran dalam Hexgroup itu menekankan pada partisipasi aktif, eksplorasi, interaksi sosial, dan refleksi yang mendalam,
Seperti contohnya dan 6 contoh nih yang saya tulis eh, di slide ini. Yang pertama adalah aktivitas terbuka atau open-ended activities. Jadi ini aktivitas terbuka ini mengizinkan anak-anak untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka dalam menjelajahi konsep dan ide. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis permainan, jadi menerapkan pendekatan pembelajaran yang basisnya permainan, yang diarahkan, jadi di mana mereka itu aktif berpartisipasi dalam mengatur permainan, menetapkan tujuan, membuat rencana, dan mengevaluasi hasil. Plan, do, review. Selanjutnya ada perencanaan aktivitas atau planning. Jadi dalam kurikulum ini mereka melibatkan partisipasi anak dalam merencanakan aktivitasnya. Jadi anak-anak diajak untuk merencanakan apa yang ingin mereka lakukan, bagaimana mereka akan melakukannya, dan apa yang mereka harapkan akan terjadi. Jadi ini akan membangun keterlibatan dan rasa tanggung jawab anak terhadap proses belajar mereka sendiri. Selanjutnya ada eksplorasi dan penemuan. Jadi Hexscope itu mendorong anak-anak untuk aktif menjelajahi dunia di sekitar mereka, lingkungan mereka, dan mengembangkan pemahaman melalui pengalaman langsung. Anak-anak diberi kesempatan untuk mengamati, mengeksperimen, mengajukan pertanyaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan berinteraksi dengan benda-benda, lingkungan, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan orang lain yang jauh mungkin bisa saja. Selanjutnya ada interaksi sosial atau social interaction. Jadi kalau di Hexscope itu sendiri, anak-anak didorong untuk berkomunikasi, bekerja sama, berbagi, dan membangun hubungan dengan teman sebaya dan orang dewasa. Seperti prososial itu sendiri. Interaksi sosial ini membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, belajar dari orang lain, dan memperluas pemahaman mereka. Yang terakhir adalah refleksi atau reflection. Jadi sebagai bagian dari proses pembelajaran, anak-anak itu didorong untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Apa yang telah mereka pelajari, bagaimana mereka merasa, dan apa yang dapat mereka lakukan selanjutnya setelah merasakan pengalaman itu. Jadi refleksi ini sendiri itu membantu pengalaman anak-anak, mengembangkan pemahaman yang lebih dalam, lebih deep, mengaitkan pengalaman dengan pengetahuan baru, dan mengembangkan keterampilan untuk di proses pembelajaran. Selanjutnya di classroom management. Jadi kalau di classroom management itu di Hexscope itu merupakan aspek yang sangat penting ya dalam menciptakan lingkungan yang pembelajaran yang mendukung dan efektif, karena seperti yang saya sampaikan tadi itu Hexscope itu mengakomodasi semua anak gitu, sesuai dengan perkembangannya. Jadi ada banyak strategi pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, terstruktur dan berkolaboratif. Jadi beberapa elemen penting yang ada di dalam classroom manajemennya, yang pertama itu adalah pengaturan ruang kelas. Jadi ruang kelas itu dalam Hexscope didesain untuk mendorong interaksi dan eksplorasi aktif. Ruang kelas dirancang agar anak-anak memiliki akses mudah terhadap berbagai sumber daya pembelajaran, seperti bahan-bahan manipulatif, buku-buku, dan alat peraga. Jadi termasuk penempatan furniturnya, dan ruangan itu terstruktur ya, secara visual, membantu mengorganisir aktivitas dan memfasilitasi kolaborasi antara anak. Jadi sangat diperhitungkan. Yang kedua itu jadwal harian yang terstruktur. Jadi kalau Hexscope menggunakan jadwal harian yang akan dilakukan dalam sehari, dibuatkan list. Jadwal harian yang konsisten membantu menciptakan rutinitas yang jelas, memberikan anak-anak perasaan kepastian, dan mengurangi kecemasan ataupun ketidakpastian. Selain itu, jadwal harian yang juga memperhatikan waktu yang dialokasikan untuk aktivitas sentral, waktu bebas bermain, waktu kelompok, sampai dengan waktu refleksi. Jadi sudah ada jadwal harian terstruktur. Selanjutnya ada aturan dan peraturan yang jelas. Dalam pengembangan aturan dan peraturan yang jelas, itu Hexscope di dalamnya menyepakati bersama bagaimana aturannya, jadi oleh guru dan anak-anak. Aturan tersebut mengatur interaksi, perilaku, dan penggunaan sumber daya di dalam kelas. Saya rasa itu sangat penting ya,
Karena bagi anak-anak untuk memahami dan terlibat dalam pembuatan aturan itu mereka punya pengalaman yang baru, sehingga mereka merasa memiliki juga tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang positif dan saling menghormati sesuai dengan aturan yang sudah mereka buat itu sendiri. Lalu selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Jadi guru dalam high scope menggunakan komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi pembelajaran dan membangun hubungan yang baik dengan anak-anak. Komunikasinya ya yang jelas, ramah, dan mendukung, membantu anak-anak merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Jadi guru juga menggunakan bahasa yang positif tentunya dalam memberikan pembelajaran dan juga termasuk memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu anak-anak memahami harapan dan meningkatkan keterampilan mereka. Selanjutnya pemecahan masalah kolaboratif. Jadi classroom management high scope itu mendorong agar antara guru dan anak-anak itu ketika menghadapi konflik atau tantangan, guru itu membantu anak-anak dalam mengidentifikasi masalahnya dulu. Jadi merumuskan solusi yang memadai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Hal ini membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kerjasama, dan pengambilan keputusan yang baik pada anak. Jadi pasti akan sangat terbantu. Selanjutnya, sebelum saya lanjut, ada satu video lagi nih. Ini adalah high scope part of the daily routine. Jadi rutinitas dalam satu hari itu seperti apa? Mari kita lihat.
beautiful. We do it with all this stuff. Menyenangkan ya rasanya melihat anak-anak itu bermain dengan sangat bebas seperti itu. Saya rasa ketika mereka bebas dalam bermain pun, dalam bermain belajar melalui bermain itu akan lebih sangat menyenangkan, lebih masuk dalam otak saya rasa. Selanjutnya di assessment ya, kita lanjut pada yang terakhir, itu assessment formatif di dalam pembelajaran Hexscope ataupun kurikulum Mascope ini berarti dilakukan secara berkelanjutan, terintegrasi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Termasuk pendidik dan pengasuh mengamati anak secara sistematis selama berbagai aktivitas dan interaksi mereka, mencatat perkembangan anak, mengumpulkan informasi tentang kemajuan mereka dalam berbagai area perkembangan. Yang kedua, asesmen yang dilakukan di Hexscope yaitu observasi sistematis. Jadi, pendidik dan pengasuh menggunakan alat observasi yang terstruktur seperti catatan observasi, daftar cek, atau instrumen penilaian lainnya. Itu fungsinya dalam mengumpulkan data tentang perilaku, keterampilan, dan kemajuan anak. Jadi biasa digunakan dalam sekolah-sekolah termasuk di Indonesia pun sama. Jadi itu observasi itu dilakukan secara objektif dan terdokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang anak. Selanjutnya ada portofolio anak. Jadi salah satu bentuknya adalah bentuk portofolio, pembuatan portofolio. Jadi merupakan kumpulan dokumentasi karya dari si anak, catatan observasi, dan tanggapan anak yang mencerminkan perkembangan mereka. Termasuk portofolio ini digunakan untuk memvisualisasikan kemajuan anak, mendorong refleksi, dan melibatkan anak secara aktif dalam melacak perkembangan mereka sendiri. Jadi mengetahui sejauh mana sih perkembangan saya gitu. Selanjutnya dievaluasi proses dan hasil asesmen. Ini di Hexscope tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar anak. Jadi pendidik dan pengasuh mengamati cara anak terlibat dalam aktivitas, strategi yang digunakan, pembacaan masalahnya, dan inisiatif yang ditunjukkan. Jadi evaluasi terhadap hasil proses belajar itu membantu mendapatkan wawasan tentang pemahaman dan pemikiran anak, serta memungkinkan pendidik untuk memberikan dukungan yang tepat. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan orang tua. Asesmen dalam Hexscope melibatkan kolaborasi antara pendidik, pengasuh, dan orang tua. Jadi pendidik dan pengasuh itu berbagi informasi tentang perkembangan anak dengan orang tua dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam proses asesmen. Kolaborasi ini memungkinkan orang tua untuk memahami juga bahwa perkembangan anaknya seperti apa, memberikan wawasan tambahan, dan bekerja sama dalam mendukung perkembangan anak di rumah dan di sekolah. Jadi biar nyambung gitu loh, tidak hanya di sekolah saja diajarkan ataupun dievaluasi, tapi orang tua pun harus paham, harus tahu sejauh mana perkembangan, yang mana yang kurang. Selanjutnya di analisis komparasi Hexscope dan Bankstreet. Jadi teman saya, Ibu Raih, itu menganalisis tentang Bankstreet. Ini saya sekarang akan menganalisis atau mengkomparasinya seperti apa. Oke, di Bankstreet komponennya sama seperti yang saya sampaikan. Di psikologi filosofinya kalau di Hexscope itu ada dua, ada Piaget dan Lev Vygotsky. Kalau di Bankstreet itu ada John Dewey, Edna Shapiro, Jean Piaget juga, dan Erik Erikson. Yang kedua adalah learning outcome-nya. Kalau di Hexscope itu perkembangan holistik anak, kognitif, sosial emosional, fisik, kemandirian, dan rasa percaya diri. Termasuk 58 ada itu. Sedangkan di Bankstreet itu seluruh aspek perkembangan anak, mencakup fisik, emosi, sosial, dan kognitif, termasuk berbagi tanggung jawab, kompetensi, dan motivasi, kemandirian dan pribadi anak, hubungan sosial dengan kepedulian terhadap orang lain, dan lingkungan, kreativitas, dan mempromosikan integritas dan hubungan. Itu kalau di learning outcome. Di Hexscope ada student approach for an activity learner di konten standar, pembelajaran yang aktif. Kalau di Bankstreet, jadi konten standarnya adalah integrasi mata pelajaran, pemahaman yang komprehensif, pengembangan keterampilan, konteks, dan relevansi, dan fleksibilitas. Di content of development-nya di Hexscope itu ada 58 seperti yang saya sampaikan tadi.
cukup banyak. Jadi bagian-bagiannya ada, kalau saya persempit jadi 8, ada approach to learning, social and emotional development, physical development and health, language, literacy and communication, creative arts, science and technology, dan social studies. Sedangkan di Bank Street itu di kreativitas anak, content development-nya, ada hubungan sosial, kemandirian dan pribadi anak, sikap kompetensi pada diri anak, bertanggung jawab, bermain, anak-anak harus aktif, mempertimbangkan anak secara keseluruhan dan melibatkan orang tua. Hampir sama seperti yang di high school. Selanjutnya di komponen proses pembelajaran, kalau di high school yaitu open-ended activities, pembelajaran berbasis permainan, perencanaan aktivitas of planning, ada exploration and discovery, and social interaction, dan reflection. Kalau di Bank Street itu ada pendekatan kolaboratif, pembelajaran berbasis pengalaman, fokus pada proses yang individual. Hampir mirip ya, beda-beda dikit, cuma bahasanya saja yang berbeda saya rasain. Sudah itu ada di classroom manajemennya, ada pengaturan ruang kelas. Kalau di high school, jadwal harian terstruktur, aturan dan peraturan yang jelas, komunikasi yang efektif, pemecahan masalah dan kolaboratif. Kalau di Bank Street adalah kelas adalah lingkungan yang dinamis yang menerima peran serta aktif kerjasama dan kemandirian dan keragaman dalam ekspresi dan komunikasi bersama. Ada alokasi ruang memberikan tempat yang cukup untuk permainan sandiwara, menyusun balok permainan ya pada intinya. Selanjutnya ada bagian tetap kehidupan harian kelas adalah menciptakan lingkungan yang merangsang keterampilan membaca dan menulis dengan banyak kesempatan yang beragam untuk bicara dan menyimak, percakapan dan diskusi, menyimak dan menulis cerita, menyanyi dan berpantun. Itu kalau di Bank Street ya, classroom manajemennya. Di assessment, kalau di high school ada assessment formatif, observasi sistematis, portofolio anak, ada evaluasi, proses, dan hasil kolaborasi orang tua. Kalau di Bank Street, itu menggunakan pengamatan reflektif dan mencatat perilaku anak-anak dari waktu ke waktu. Data untuk dianalisis ini meliputi cakupan penuh kegiatan kelas harian, interaksi, dan hasil karya. Misalnya bermain, membaca, memecahkan soal matematika, bekerja dengan materi, dan berinteraksi dengan yang lain. Dan itu pengujian dan penilaian sesama pada portofolio hasil karya anak-anak. Masuk dengan kolaborasi dengan orang tua, saya rasa masuk juga di Bank Street. Oke, jadi dari sekian saya mengkomparasi atau menganalisis, jadi ada banyak persamaan sebenarnya kalau dari Bank Street dan high school. Jadi yang pertama itu adalah penekanan pada bermain. Semua basisnya pada permainan atau bermain. Bermain belajar melalui bermain. Yang kedua, konsep peran aktif anak dalam membangun pemahaman mereka. Pembelajar kalau di high school pembelajar aktif. Kalau di Bank Street itu mereka membangun pemahaman. Karena sama-sama PAC ya. Selanjutnya yang ketiga, mengajarkan kemandirian. Yang kelima, pentingnya keterlibatan keluarga beserta komunikasi karena ada asesmennya di sana, termasuk di proses pembelajarannya. Yang terakhir adalah guru berperan sebagai pengamat dan fasilitator pembelajaran karena siswa dituntut sebagai pembelajar yang aktif atau student center, active learner seperti ini. Jadi mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan komparasi kurikulum Bank Street dan high school. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua, rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada salah kata selama saya penyampaian tadi ketika saya membahas tentang kurikulum. Saya tutup dengan selamat berjumpa lagi di video-video saya yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.